Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari channel YouTube Belajar Microsoft Word ingin berbagi tutorial dan juga berbagi pengetahuan mengenai aplikasi Microsoft Word. Ya, jadi aplikasi Microsoft Office Word ini merupakan salah satu aplikasi pengolah kata yang berfungsi untuk membantu proses pembuatan dokumen, jurnal, laporan, makalah, dan lain-lain. Dan bahkan ada banyak dari kita yang sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mungkin pada saat kalian ingin mengerjakan laporan magang, kemudian juga laporan skripsi, dan juga mungkin kalian mengerjakan laporan yang ada di perusahaan kalian masing-masing. Nah, di sini teman-teman saya akan coba berbagi dari nol mengenai aplikasi Microsoft Word. Mari kita simak videonya bersama-sama dan jangan lupa jika kalian belum subscribe channel YouTube Belajar Microsoft Word ini, silakan kalian subscribe terlebih dahulu serta hidupkan tombol loncengnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah install salah satu aplikasi, namanya adalah aplikasi Microsoft Word ya tahun 2010. Di sini teman-teman untuk tampilannya seperti ini ketika saya sudah launching ataupun langsung memulainya. Nah, di sini saya akan sedikit demi sedikit menjelaskan satu persatu mengenai aplikasi Microsoft Word ini. Nah, di sini sudah sama-sama kita lihat teman-teman, ada tampilan ataupun screenshot ataupun gambar yang memiliki penjelasannya masing-masing ya. Yang pertama bisa kita lihat yang nomor satu yaitu workspace. Nah, workspace ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat halaman seperti ini, teman-teman. Jadi, workspace itu penempatan, misalnya kita ingin menempatkan gambar, kemudian kita ingin menempatkan tulisan, menempatkan tabel, itu digunakan ataupun menggunakan workspace. Nah, jadi workspace itu seperti halaman yang kosong seperti ini. Halaman yang kosong bisa kita lihat. Nah, ini yang disebut dengan workspace. Seperti itu. Jadi lembar kerja ya. Lebih tepatnya buat lembar kerja, buat kita bekerja menggunakan Microsoft Office Word. Kemudian yang kedua adalah ribbon. Nah, ribbon ini berfungsi untuk memberikan informasi terkait tentang mungkin home, insert, page layout, reference, my links, review, view, dan format, teman-teman. Jadi ada banyak sekali menu-menu yang ada di aplikasi ini. Jadi dia tuh seperti shortcut ya. Shortcut yang bisa memudahkan kita untuk langsung mengeksekusi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah font ataupun tulisan, misalnya kita tulis terlebih dahulu ya. Kita pengen mengubah fontnya misalnya belajar Microsoft Word. Nah, kalau misalnya kita ingin mengubah fontnya, kita bisa langsung klik ini. Ini yang disebut dengan ribbon. Jadi kita bisa langsung mengubah font-font sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ribbon ini biasanya disebut juga dengan menu bar ya. Menu bar itu artinya seperti menu horizontal pada blok yang mempunyai sub-sub menu. Jadi ada beberapa sub menu yang ada di dalamnya. Mungkin kalian sering membuka blog ataupun website itu kan ada tampilan menu home, kemudian juga ada tentang, kemudian juga ada isi dari website tersebut apa ataupun artikel. Nah, ini juga disebut dengan ribbon. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah Quick Access Toolbar. Jadi Quick Access Toolbar ini berada di atas ini, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan Quick Access Toolbar ya. Ada menu save ataupun yang disebut dengan menu untuk pada saat kita setelah mengerjakan dokumen, kita bisa langsung menyimpannya. Itu yang disebut dengan menu save ataupun icon save seperti itu. Kemudian di sini ada icon yang disebut dengan undo. Undo ini berfungsi untuk seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya ya, kita sudah mengetik, kemudian kita ingin mengembalikan ketikan kita. Nah, kita bisa klik undo ya. Nih, undo. Nah, ini. Jadi dia kembali seperti semula. Seperti itu, teman-teman. Beda halnya dengan Redo. Redo itu dia maju ke depan. Misalnya kita setelah itu kita pernah menuliskan belajar Microsoft Word, maka nanti akan berubah-berubah sampai akhir. Nah, akhirnya tadi kan seperti ini ya tampilannya, teman-teman, untuk format jenis fontnya juga. Nah, itulah fungsi dari menu yang disebut dengan Quick Access Toolbar ya. Jadi, pintasan cepat yang bisa
kita gunakan pada Microsoft Word. Nah, di sini ada beberapa pintasan yang bisa kita taruh di sini juga sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Misalnya kita ingin menaruh pintasan new, kita klik saja nanti akan tambah seperti new seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah title bar ataupun judul yang ada pada Microsoft Word. Nah, di sini kan kita belum kasih nama ya teman-teman. Kalau misalnya kita sudah save, pasti nanti dokumen 2 ini akan berubah menjadi nama dokumen yang sudah kita tuliskan. Misalnya kita menuliskan laporan harian. Nah, nanti nama dokumennya bukan dokumen 2 lagi. Jadi, udah berubah menjadi laporan harian seperti itu. Kemudian, menu yang kelima adalah ataupun penjelasan yang kelima yaitu kontrol jendela. Nah, kontrol jendela itu di sini ada yang disebut dengan minimize, kemudian close, kemudian juga ada pembagian halaman seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan kontrol jendela. Kalau misalnya kalian ingin mengklik ataupun menutup aplikasi ini, kalian cukup klik saja close, nanti akan ada pop-up seperti ini. Apakah kita ingin menyimpan? Kalau misalnya kita ingin menyimpan, kita klik save. Kalau misalnya kita tidak ingin menyimpan, kita pilih don't save. Kalau misalnya kita ingin membatalkan, kita klik cancel saja. Seperti itu ya teman-teman. Begitupun halnya dengan ini, kita klik saja maka dia akan berubah menjadi ukuran setengah. Seperti itu. Kemudian kita klik lagi maka akan ukuran penuh. Di sini juga ada minimax. Karena ini tertutup dengan ini ya aktivasi saya yang belum saya aktivasi. Nah, ini ada tombol minimax, ada tulisannya juga minimax. Kalian bisa klik saja maka dia akan minimax. Seperti itu. Kita buka lagi. Nah, kemudian menu yang keenam yaitu tab manajemen. Tab manajemen ini, teman-teman. Jadi kita bisa mengatur format untuk tabnya mau mulai dari kiri, mau mulai dari kanan, ataupun mau mulai dari tengah. Kalau misalnya kita ubah nih, ini kan yang disebut dengan left tab. Kemudian kita ubah ke kanan. Ya, kita coba ubah ke kanan. Kita klik tab, 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 tab. Seperti itu, teman-teman, untuk formatnya ya. Jadi kalian bisa atur dan sesuaikan menurut kalian masing-masing, sesuka kalian, seperti itu. Kemudian juga di sini ada menu yang nomor 7, yaitu horizontal bar. Horizontal bar itu berada di sini. Ini disebut dengan horizontal bar. Nah, di horizontal bar ini ada keterangan, misalnya ini ada halaman pertama. Kemudian ini untuk katanya ada 3 kata, yaitu belajar Microsoft Word. Jadi kan ada 3 kata belajar Microsoft Word. Kemudian di sini untuk bahasanya English, kita bisa mengubahnya kalau misalnya kita ingin mengubah ke Indonesia juga nggak apa-apa, kita klik Indonesia, kemudian kita klik OK. Kan dia berubah jadi Indonesia. Kemudian di sini juga kita bisa memperbesar ataupun memperkecil. Kalau misalnya kita ingin memperbesar, kita klik tambah saja. Kalau kita ingin memperkecil, kita klik minimize. Kemudian ini juga bisa kita gunakan untuk menarik. Jadi ini lebih mudah ya. Lebih mudah dan sesuai dengan apa ataupun ukuran yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah horizontal rule. Jadi horizontal rule ini fungsinya adalah untuk menggeser tulisan kita. Misalnya tulisan kita posisinya berada di sini ya. Kita geser ke sini itu bisa. Nah, itulah fungsi dari horizontal rule. Sesuai dengan format yang ada pada laporan kalian masing-masing. Kemudian yang di sini ada vertical rule. Nah, di sini kita bisa ubah juga, kita geser-geser aja. Tapi biasanya di sini tuh jarang ya, jarang digunakan. Kenapa? Karena itu jarang, karena jarang banget orang-orang yang membuat laporan melalui sini, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian sering menggunakan, kalian tinggal setting aja dari sini ya, dari vertical rule ini. Kemudian juga di sini ada yang namanya vertical scroll bar. Jadi kita bisa menarik ke bawah, misalnya kita ingin mencari tulisan belajar Microsoft Word, kita tinggal tarik aja. Maka muncul seperti ini. Itu yang disebut dengan vertical scroll bar. Kemudian di sini yang nomor 9 adalah status bar. Nah, status bar itu yang menjelaskan tentang isi dari workspace kita ya. Di sini kan untuk katanya itu kan ada 3 kata. Kalau misalnya kita tambah kata lagi seperti bisa data misalnya. Nah, maka dia akan berubah menjadi 4, words-nya 4, kemudian bahasanya US. Nah, itu disebut dengan status bar ya, teman-teman. Status saat ini. Kemudian yang ke-10 adalah page view. Page view tadi yaitu ketika kita ingin memperbesar ukuran workspace kita klik tambah, kemudian kita ketika ingin memperkecil, kita klik minimize, seperti itu.
Setelah itu yang ke-11, oh ternyata cuma sampai 10 aja teman-teman. 11 ini ada account and share. Nah, account and share ini fungsinya adalah pada saat kita ingin berkolaborasi dengan orang, misalnya nih, kita ingin berkolaborasi pekerjaan terkait tentang laporan, kita bisa meloginkan akun Microsoft Office Word kita, setelah itu kita nanti bisa kirim link ke mereka. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kemudian kita lanjut ke menu home teman-teman. Nah, di menu home ini ada beberapa icon. Yang pertama adalah paste. Paste ini fungsinya adalah menempelkan tulisan yang sebelumnya sudah kita copy. Kita klik saja nih, kita klik kanan, kemudian kita copy, lalu kita klik paste, maka dia akan berubah seperti ini ya teman-teman. Kita klik copy, lalu kita enter, kemudian kita klik paste. Maka dia akan menggandakan tulisan. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menggandakan tulisan, kita cukup copy, lalu kita paste saja. Kemudian kalau misalnya kita ingin memotong tulisan ini, kita cut aja. Otomatis nanti kepotong ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa mengubah untuk jenis font yang akan kita gunakan. Misalnya kita sebelumnya menggunakan Adobe Gothic, kita ganti menjadi Times New Roman yang biasanya sering digunakan untuk format laporan. Nah, maka tampilannya seperti berikut ini untuk Times New Roman-nya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menebalkan huruf ataupun tulisannya, kita klik saja, kita blok semuanya. Setelah itu kita klik B, bold, maka dia tebal untuk tulisannya. Kemudian kalau kita misalnya ingin memiringkan tulisan, kita klik italic, maka dia akan miring. Kemudian kalau kita ingin memberikan garis bawah, kita blok dulu, kemudian kita klik underline. Underline di sini ya teman-teman. Underline ini italic untuk memiringkan tulisan, ini untuk memberikan garis bawah. Seperti itu. Nah, setelah itu kalau misalnya kita ingin mengubah ukuran tulisan, kita klik saja format font size. Kita klik font size, pilih ukuran sesuai dengan laporan yang kita inginkan, laporan yang ingin kita buat. Misalnya kita ingin membuat dengan ukuran 14, ya seperti ini tampilannya. Kemudian kita bisa juga menggunakan ini sebenarnya. Kita klik saja, maka dia akan besar secara otomatis menggunakan yang namanya grow font. Grow font itu hampir sama dengan ini, tapi bedanya kita tinggal klik-klik aja, ya. Jadi bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu, kalau misalnya kita ingin memberikan rata tengah, kita bisa langsung klik rata tengah, ya. Kalau rata kanan seperti ini. Kalau rata kanan kiri seperti ini, teman-teman. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengubah warna dari hitam, kita klik saja, kita blok dulu. Kemudian kita ubah warnanya. Di sini ada namanya font color. Di font color ini kita klik, kemudian kita ubah warnanya misalnya menjadi warna merah. Kita klik saja warna merah. Maka dia berubah warnanya menjadi warna merah. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan format penomoran ya teman-teman. Biasanya kan itu sering digunakan pada saat kita membuat laporan seperti memberikan penomoran pada laporan kita. Nah, kita klik saja enter, kemudian ini kita nonaktifkan dulu. Setelah itu kita klik saja ini. Nah, ini numbering ya namanya, kita klik icon panah ini, kita klik saja, kemudian kita pilih nomor sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nomor 1 misalnya, ingat. Yang kedua, mempunyai mentor. Dan yang ketiga, belajar sungguh-sungguh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk format numbering, format penomoran. Kita juga bisa mengubah menjadi bentuk ABC seperti ini. Kemudian di sini juga kalau misalnya kita ingin memberikan simbolik ataupun simbol bullet ya biasanya, kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, seperti ini maka tampilannya, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke menu insert. Nah, di menu insert ini ada beberapa menu dasar yang bisa kita pelajari, yang biasanya mungkin sering kita gunakan. Yang pertama adalah table.
Nah, di tabel ini kita bisa memilih ya, memilih jenis tabel yang kita inginkan mulai dari ukuran, kemudian jumlah tabel, kemudian juga nanti ada beberapa tabel yang kita butuhkan. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau misalnya kita ingin membutuhkan untuk ukuran 5 kali 5, maka nanti di sini ukurannya 5 untuk lebarnya, kemudian untuk tingginya itu 5 juga, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengubah warnanya, kita klik saja icon warna. Ini juga bisa, ini juga bisa, ini juga bisa. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian juga ini ada format picture. Kalau misalnya kita ingin memasukkan gambar ya, masukkan gambar ke Microsoft Word ataupun lembar kerja kita. Kita klik picture, lalu kita klik ini gambar. Nah, maka tampilannya seperti berikut ini. Dia sudah masuk gambarnya ya teman-teman. Sudah ada di dalam. Kemudian kita kasih manik-manik ataupun perhiasan ya. Perhiasan kita bisa pilih picture tools. Kemudian kita pilih format. Lalu kita pilih picture style. Nah, jadi seperti ini. Jadi lebih elegan. Lebih enak dilihat seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada shadow. Shadow itu berfungsi, bukan shadow, mohon maaf, ada shapes. Shapes itu berfungsi untuk memasukkan simbolik-simbolik yang mungkin kita butuhkan untuk membuat diagram, kemudian juga membuat daftar, misalnya daftar pengurus kelas 10 SMA, misalnya kelas 11 SMA. Nah, itu kita bisa menggunakan shapes seperti ini. Kita tarik aja, kita klik saja, mungkin bisa. Kemudian setelah muncul icon tambah, kita tinggal tarik, lalu tampilannya seperti ini, teman-teman. Untuk shape, pilih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian kita bisa pilih menu lagi yang namanya reference. Di menu reference ini biasanya sering kita gunakan pada saat kita membuat laporan skripsi, laporan magang, dan nanti mungkin akan kita bahas lebih detail mengenai menu reference. Dan di sini ada My Links juga. Di sini My Links itu fungsinya untuk membuat laporan email ya teman-teman. Jadi ada envelope, sini ada format untuk laporan amplop ya. Envelope itu kan amplop ya. Jadi kita diberikan format, kemudian bisa kita isi. Kemudian di sini ada review, kemudian juga ada view. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan penggaris seperti ini, itu bisa kita tampilkan, dan kalau misalnya kita ingin hilangkan, kita klik checklist ini saja, maka dia secara otomatis hilang. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara nge-save-nya? Ya, kita bisa langsung saja pilih file, lalu kita pilih save di sini, kemudian kita pilih namanya terlebih dahulu ya, namanya mau apa, terserah. Kemudian untuk formatnya Word dokumen, setelah itu kita pilih lokasi yang ingin kita simpan. Misalnya kita ingin menyimpan di Documents, silakan kalian simpan di Documents aja. Kalau misalnya kalian ingin menyimpan di desktop, silakan kalian simpan di desktop. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalian save. Kemudian nanti bisa kita buka lagi ya. Kita buka File Explorer, lalu kita pilih Documents, kemudian kita cari namanya tadi, Belajar Microsoft Word, kita klik. Maka tampilannya seperti berikut ini. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Jadi itulah penjelasan terkait pengenalan dasar-dasar dari Microsoft Word. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian untuk klik like, share, dan juga subscribe, serta kalian hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih. Salam dari channel YouTube Belajar Microsoft Word. Belajar komputer asyik dan menyenangkan.